Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka taqulu rabbillah tuluhu ma sya'allah tuluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sakuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa a'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila hamdatin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur taharasna lillah min aduwwina wa aduwwillah min saqil arshillah ila qur'i abdillah sam'atuhu la tanqati' bi'amdi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'azimatuhu la tanshaqqu bi'amdi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah.
ثم إلى حضرات جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدنا عمر بن عبد العزيز والأصحاب العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم. الفاتحة. ثم إلى حضرات مؤلف كتاب بلوغ المرام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ومؤلف كتاب الأشياء الدسوقي للشيخ محمد الدسوقي وشارع بالبراهين للإمام سيد محمد السنوسي ونفعنا بعلومه رحمه الله. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربنا ومرشدنا ومعلمنا سيدي عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس ونفعنا بعلومهم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Lanjutkan kitab Bulughul Maram halaman 303. Hadis 1520. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miraran wa qala la taghdab. Akhrajahu al-Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki bertanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata laki-laki pemuda tadi, "Ausini, berikanlah aku satu wasiat, berikanlah aku satu nasihat." Di mana laki-laki ini ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam keadaan sedang marah. Rasul melihat laki-laki ini sedang marah dan terlihat dari wajahnya. Maka ketika itu minta untuk diberikan wasiat atau nasihat. Maka jawaban Rasul itu hanya singkat gitu ya, tapi syarat dengan makna. Qala, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Jawabannya sangat singkat, cukup jangan engkau marah. Di mana ditafsirkan
oleh para ulama-ulama hadis dan juga para ulama-ulama menjelaskan la taghdab di sini artinya hindarilah hal-hal yang bisa membuat marah. Karena ada pun luapan satu marah emosi itu kadang memang masuk kepada tabiat. Tapi yang dimaksudkan di sini jauhi perkara yang bisa membuat marah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi ada beberapa tafsiran terjemahan mengenai hadis ini. Ada yang mengatakan maksudnya kita hadis ini disuruh oleh Rasul SAW untuk berhati yang lembut, berkata yang bagus, beramal yang baik dan seterusnya. Tadi ada juga yang mengatakan maksudnya hindarilah perkara yang menjerumus kepada untuk marah tersebut. Jadi ini banyak untuk tafsiran tadi. Karena tadi kalaupun sudah keluar emosi atau marahnya, kadang ya memang karakter tabiat dari seseorang. Maka ulama menjelaskan jauhi, hindari hal-hal yang bisa membuat marah. Di hadis yang lain dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla. Apa yang membuat kita dijauhkan oleh Allah dari murkanya Allah? Maka jawab Rasul, la taghdab, jangan kamu marah. Gitu. Bahkan di dalam keterangan yang lain, ketika seseorang dalam keadaan marah atau emosi itu, syaitan lebih mudah menggodanya, syaitan lebih mudah untuk memasukinya, seperti ibarat kita memainkan bola. Kalau kita pegang di tangan kita bola, kita bisa lempar kemana-mana, kita bisa apain aja tuh bola. Maka begitu juga setan menguasai dari manusia yang sedang dalam keadaan marah. Dan kita harus garis bawahi dulu. Jadi pembahasan tentang marah ini adalah marah terkait tentang urusan perkara ya manusia dengan manusia. Adapun dalam urusan agama, adapun dalam urusan hak Allah, adapun dalam urusan yang lain, maka marah ini justru harus gitu. Ya artinya tidak diluapkan tapi kita ngambek, kesinggung, gak suka gitu. Itu memang harus ada. Kalau dalam urusan agama, apakah misalnya masjid dicoret-coretkan, atau misalnya masjid ada yang lemparin kotoran-kotoran manusia misalnya, atau ada Al-Quran mungkin yang disobek-sobek, atau ada Rasul atau sahabat yang dihina dan seterusnya. Maka dalam hal itu memang harus marah. Itu menunjukkan keimanan kita. Ya meskipun tidak terluapkan, diluapkan atau langsung dengan tindakan tangan, tapi ada hati yang kita tidak menerima itu. Harus itu. Nah, kalau yang dimaksud di sini ini urusan pribadi seseorang dengan pribadi yang lain atau hubungan dengan manusia yang lainnya. Tapi kalau dalam urusan agama itu harus muncul emosi, harus muncul marahnya kita. Meskipun tidak harus diluap-luapkan. Tapi kesinggung kita itu harus ada. Apakah misalnya orang ini Al-Quran dihina, Islam dihina, kita nggak kesinggung, ditanyakan keimanan kita. Ini ada Rasul dihina, kemudian dan warisan Rasul, bahkan zuriat Rasul misalnya dihina, kita nggak kesinggung, dipertanyakan keimanan kita. Begitu. Nah, insya Allah dalam waktu beberapa kapan nanti ya kabarnya insya Allah akan pulang imam besar kita. Dan itu sudah dihitung mata-mata. Karena dulu pernah Habib Salim Asyatiri sebelum meninggalnya mengatakan kepada Habib Rizik bahwa jangan pulang ke Indonesia kalau belum ada bisyarah dan isyarah, kalau belum ada kabar gembira dan kalau belum ada isyarat. Dulu dikatakan begitu, karena yang mendengarkannya direkam.
Jangan pulang ke Indonesia sebelum ada isyarat dan sebelum ada isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, entah kenapa lah begitu. Akhirnya memang insya Allah kuat sekali untuk pulang. Bahkan sudah akan kan sekarang yang dikhawatirkan revolusi ya. Justru yang maksud revolusi itu revolusi akhlak, revolusi yang tukang bohong jadi jujur, revolusi dari yang korupsi jadi uangnya ke rakyat. Itu revolusi juga. Apa bedanya dengan revolusi yang digemborkan revolusi mental? Ya sama aja. Kalau ini revolusi akhlak gitu. Nah, adapun dijelaskan dijelaskan beberapa waktu yang lalu, memang banyak hambatan yang ada dialami oleh imam besar kita. Bahkan imigrasi yang di sananya bingung katanya. Ini nggak ada apa-apa nih Habib nih, soalnya lancar aman. Ini urusannya lebih tinggi lagi katanya. Habib maju lagi ke ya kalau kita intelijennya lah. Habib nggak ada takut, nggak ada apa, maju aja masuk ke kantornya, masuk nanya, jelaskan argumen. Memang penting perlu kita punya data, argumen, pintar dalam menghadapi musuh. Jadi ya nggak bisa apa-apa dengan cara ngomong, bicara, semua dipatahkan. Dan itu dijalani prosesnya satu persatu. Dan alhamdulillah sudah selesai itu semua. Karena kenapa lumayan cukup lama? Mereka perlu istilah kita investigasi dulu lah. Ini benar nggak? Katanya laporannya Habib ini ada belasan kasus di Indonesia, belasan ini, masalah ini. Jadi mereka yang pihak sana mau cari tahu dulu. Ternyata nggak benar semuanya. Maka akhirnya dicabutlah itu dan sudah diperbolehkan. Maka sudah mulai sekarang akad imam besar insya Allah akan pulang. Dan itu sudah permintaannya langsung. Kalau dari kita sudah memberikan masukan, khawatir takut ada apa-apa di sini, tidak bisa hidup tenang, rakyat sudah berdarah-darah. Mungkin saatnya harus pulang, saatnya untuk ikut bareng-bareng dengan rakyat dan umat Islam. Seperti itu keadaan dari zuriat Rasul, ulama, orang yang soleh, panutan dari umat Islam khususnya di Indonesia dibegitukan. Nah, artinya dalam hal itu pisahkan mana marah tentang kepribadian, mana marah dalam urusan agama. Dalam urusan agama tadi luas, mau agamanya, mau rasulnya, mau masjidnya, mau ulamanya atau siapapun, itu berarti kaitan dengan urusan agama. Nah, perlu ada jiwa kita emosi, jiwa kita tersinggung, jiwa kita muncul untuk memang ada mahabbah kita, giroh kita, semangat kita dalam urusan agama tadi. Kalau tidak ada giroh, tidak ada semangat, itu dipertanyakan. Ini ada masalah, diam, nggak kesinggung, maksudnya nggak ada marah, minimal ya kalau kita melihat kesal kan suka ada. Ini mah nggak ada kesal, nggak ada apa, biasa. Nah, bedakan. Kalau dalam urusan pribadi betul, Rasul menganjurkan la taghdab. Karena ada perselisihan antara dua orang, kemudian ketika itu ke Rasul, apa nasihatnya? La taghdab, jangan marah. Begitu juga hadis dalam yang lainnya. Kemudian di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dijelaskan obat di dalam kemarahan itu adalah menekan semua hal yang bisa memancing kemarahan. Jadi obat dalam marah itu adalah menekan segala hal yang bisa memancing kemarahan. Mirip dengan yang tadi, artinya hindari perkara yang bisa membuat marah. Tapi kalau sudah meluap kemarahannya tadi, sudah terucap atau sudah mulai keluar marahnya tersebut, maka mungkin bisa dikasih obat penawarnya di hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladzi lam yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu bukan orang yang jago bulat,
Tapi orang yang paling kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya ketika dalam marah. Berapa banyak orang yang marah, dia bisa membunuh siapa saja. Istrinya dia bunuh, suaminya dia bunuh, anaknya bahkan dia bunuh. Karena kesal, istrinya misalnya minta untuk makan dan seterusnya, dibunuhlah istrinya. Karena kesal, anaknya belajar dari nggak bisa-bisa, ibu kesal, bapak kesal, anak agak ngerti, dihajar anaknya. Gitu. Itu karena dalam emosi begitu. Maka penting untuk menekan dan menahan amarah tersebut. Nah, kemudian ada pengecualian lagi, ya kalau dalam emosi marah, tadi urusan pribadi dengan pribadi yang lain. Tapi ada juga urusan marah ini dalam tujuan untuk pendidikan. Itu pisahkan juga. Mana yang marah dalam agama, mana yang marah dalam pendidik atau pendidikan, dan juga mana marah yang memang hanya emosi kepada orang lain. Nah, Rasul membahas ini terkait emosi marah antara orang dengan orang, dan ini lebih cenderung kepada emosi marahnya tersebut. Bukan dalam kapasitas pendidikan ataupun kapasitas dalam agama. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, faradda dan mirara. Kemudian diulangi lagi setelah dijawab takdo, ditanya lagi, apalagi ya Rasul? Kemudian setelah itu, dan Rasul pun menjawabnya berulang, la takdo, la takdo, la takdo. Jawabannya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti kalau berulang-ulang, ini ada penekanan dan memang harus kita bisa mengendalikan. Nah, insya Allah orang-orang yang kuat dan senada dengan zikir ataupun wiridan atau Quran atau hal-hal yang lainnya lebih mudah untuk mengendalikan marahnya tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak ada nada dalam zikir, wirid, bahkan tidak pernah membacanya. Itu bedanya. Mana orang yang zikir, wirid ataupun baca Quran, insya Allah dia lebih stabil untuk menghadapi emosinya dibandingkan dengan yang tidak. Kenapa? Karena dia akan selalu mengembalikan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatir kalau sudah jatuh dikendalikan oleh setan, tadi diibaratkan kalau orang megang bola, apapun dia bisa lakukan. Setelah itu baru nyesal, nggak ada gunanya lagi penyesalan. Aduh, saya nyesel ternyata saya mukul misalnya istrinya sampai meninggal di banjur minyak tanah. Setelah itu nyesal, ya udah selesai nyesalnya, nggak ada apa. Begitupun kepada anak, begitupun kepada siapa saja begitu. Dalam hal emosi tersebut. Maka penting nasihat dari Rasul ini yaitu la taghdab, jangan marah. Farad dan miraron, kemudian Rasul mengulanginya lagi, waqala, dan berkata lagi Rasul, la taghdab, jangan marah. Itu jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin. Inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki atau beberapa orang yatakhawwaduna, yang dia membelanjakan fi malillah, dalam urusan harta Allah, bighairi haqqin, dengan jalan yang salah, dengan jalan yang bukan haknya, dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dan harta yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah harta yang ada pada setiap orang, termasuk orang muslim dan juga termasuk para penguasa negeri. Artinya yang dimiliki oleh orang itu milik Allah, yang dimiliki oleh orang yang berkuasa itu juga milik Allah. Tidak bisa sewenang-wenangnya dijalankan, dibelanjakan bighairi haqqin,
bukan dengan jalan yang betul. Ya kalau kita pribadi membelanjakan yang betul, yang sekiranya manfaat untuk badan, manfaat untuk kita, manfaat untuk sekitar, atau ada nilai manfaatnya lah. Lebih syukur lagi dalam nilai ibadahnya. Selain dari itu, seperti digunakan untuk maksiat, maka disebut bighairi haqqin. Itu dalam harta yang ada pada perorangan. Dan harta yang ada pada yang dikuasai oleh penguasa, maka semua harta yang dimiliki tidak boleh untuk dikeluarkan, digunakan selain dalam jalan manfaat. Nah, hanya manfaatnya lebih luas. Seperti dia harus ngurus pertanian, uangnya digunakan untuk usaha rakyat, uangnya digunakan untuk yang bisa mensejahterakan masyarakat. Itu tugas daripada uang milik Allah, harta milik Allah yang ada pada penguasa. Bukan malah yang ada pada penguasa malah tidak sampai kepada rakyatnya, tapi sampai kepada atasan-atasannya, yaitu pada pengusaha-pengusaha di atasnya. Begitu. Ya akhirnya orang penguasa punya uang, dibelilah semuanya. Dan yang dia beli ini bukan orang-orang bawah, tapi kepala-kepalanya dia beli. Kepala ormas ini dia beli, kasih uang. Kepala ini dia kasih uang. Partai juga dia kasih uang. Dikasih uang selesai. Udah dikasih uang ini, kiai nanti robahin katanya. Ini ada masalah, tolong gimana caranya rakyat ini, umat Islam paham ini boleh dan ini halal dan dianjurkan. Begitu. Berubah itu fatwanya. Begitu. Apalah itu semua undang-undangnya begitu. Bahkan udah kiai, tolong pemuda-pemuda ini udah lihat film Korea aja begitu. Lagi itu akhirnya. Film Korea kah, atau ini dibilang PKI nggak ada lah, atau misalnya komunis itu nggak ada, semua yang sudah dijalankan betul. Nah, kan berubah. Satu tuh yang dia beli, dan dia beli bukan satu dua, tapi semua kepalanya dia beli. Uangnya garong lagi dari rakyat, dia ambil lagi dari rakyat. Begitu. Maka dalam keadaan begini ya begitulah keadaannya, semakin diperas. Padahal bighairi haqqin itu bukan jalan yang hak, bukan jalan yang betul. Kalau pribadi berarti menggunakan dalam manfaat, syukur-syukur dalam ibadah. Kalau yang harta dalam penguasa, dia gunakan untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakatnya. Begitu yang dimaksud membelanjakan harta dengan hak. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Begitu seharusnya harta yang dipunyai, harta yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, dan sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangatlah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dalam hadis ini, siapa saja yang membelanjakan harta punya Allah yang dititipkan oleh Allah kepada seseorang atau kepada siapapun, kemudian dia tidak menggunakan secara betul sesuai dengan yang harus dia lakukan, falahumun nar yaumal qiyamah, maka dia wajib masuk ke dalam api neraka. Begitu orang yang membelanjakan harta bighairi haqqin, bukan dengan secara yang hak. Hanya beda hitungan tadi. Kalau orang per orang sekian, kalau yang dia banyak sekian. Apalagi sudah dibelanjakan bukan dengan yang hak, mengambil hartanya juga bukan dengan yang betul, bukan dengan yang hak, tapi justru malah menyengsarakan. Betul ya? Menyengsarakan. Gak salah gitu, sekali cukup. Menyengsarakan, gampang itu ngomong gitu. Mesengsak, ini hesek. Lancar alhamdulillah. Menyengsarakan, sekali cukup. Kayaknya anak SD bisa gitu. Nah, artinya gitu. Yang bisa menyengsarakan
rakyatnya gitu. Nah, artinya jadi harta yang dibelanjakan yang itu milik Allah. Artinya bighairi haqqin, bukan dengan hak, karena sesungguhnya semua harta yang ada pada manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam kalau ada musibah dalam urusan harta, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang. Semua dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Jadi itu hebatnya umat Islam ketika sabarnya dalam tingkatan yang lumayan cukup tinggi. Tinggal mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusan harta ataupun urusan manusia. Begitupun siapapun dalam hal manusia, misalnya punya anak, ya mungkin anaknya baru lahir atau siapapun lah yang harta tidak bernilai itu anak tersebut, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan yang Allah titipkan itu yang akan Allah minta pertanggungjawabannya. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, kemudian akhrajal Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Satu hadis lagi, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi mayawi an rabbih, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya kezaliman atas diriku, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Bukan Allah zalim kepada Allah, maksudnya Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian waja'atu, dan aku jadikan bainakum, di antara kalian semua, tentang perbuatan zalim itu, muharraman, adalah perbuatan yang haram. Maka dibagilah oleh para ulama, zalim itu yang pertama zalim terhadap diri sendiri, yang kedua zalim terhadap hamba Allah yang lainnya. Jadi ada zalim kepada diri sendiri dan ada zalim kepada hamba Allah yang lainnya. Jadi ada dua tuh pembagian dari zalim. Adapun zalim yang terhadap diri sendiri, ini seperti perbuatan musyrik ataupun berbuat maksiat dalam pribadi, maka dia zalim kepada diri sendiri. Yang kedua zalim terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu perbuatan zalim terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya, apapun itu kezalimannya. Mau itu hartanya diambilkah, mau itu nyawanya diambilkah, ataupun dalam hal-hal yang lainnya, Allah sudah haramkan perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Insya Allah kalau kita sebagai rakyat yang biasa, mungkin tidak akan zalim banyak kepada orang-orang. Ya paling juga sekitar atau yang kita kenal gitu. Kenapa? Karena lingkupnya ya sedikit. Tapi kalau misalnya yang paling atas zalim kepada rakyatnya, itu lebih luas lagi. Dan zalimnya ini hampir bisa dirasakan oleh semua. Padahal rakyat ini ataupun umat Islam terutama ini yang termasuk ya pencetus dari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kan sebelum munculnya ada tentara kah atau ABRI kah, kan semua yang ada hanya kiai-kiai dan para santrinya. Dia melawan Belanda, dia untuk memerdekakan Indonesia. Dari awal situ berjuang, lalu muncullah terus hingga sekarang. Hanya anehnya dan herannya dan juga ironisnya, justru ulama-ulama kiai-kiai yang berjuang sekarang malah mau diusir-usir dan bahkan sudah tidak punya apa-apa lagi.
justru dikendalikan oleh mereka semua yang punya uang, mereka semua yang punya segala-galanya. Maka mungkin itu solusinya ya, kalau mudah-mudahan imam besar pulang, insya Allah akan selesai semuanya. Dan insya Allah mungkin memang ini isyarat dan bisyarah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Salim Asy'ari jangan pulang sebelum ada itu. Apa mungkin sudah ada? Allah alam. Karena Habib Rizik merenungnya ini 2 pekan. Karena 2 pekan ini sebelum dalam mau pulang, minta masukan dulu dari semua kiai, dari semua yang dekat, gimana? Hampir sama semua masukannya. Jangan dulu pulang karena khawatir pasti Habib akan kena atau. Udah, mending janganlah. Semua sudah resikonya ini Habib 1, 2, 3 semua dijelaskan. Dan satu persatu sudah dipelajari. Resiko yang terburuk, resiko yang terberat. Nah, kemudian 2 pekan ini nggak ada jawaban gitu. Habib Rizik lebih istikharah, kemudian berkhulwah, doa. Setelah 2 pekan baru muncul. Maka mungkin yang kemarin dalam aksi itu muncul statement dari Ustadz Sobri Lubis bahwa mau pulang. Memang betul itu. Karena Habib suruh ngumumin. Itu bukan dari tapi Habib suruh umumkan. Tapi umumkannya langsung aja pakai lisan, jangan WA lisan. Langsung umumkan, insya Allah akan pulang. Karena secara lahiriahnya sudah selesai semua urusannya. Izin ini udah, kemudian yang diurus sudah gitu. Tinggal mengurus tentang kepulangannya seperti apa. Adapun resiko yang sudah dijelaskan itu sudah dipahami dan sudah tahu, insya Allah tetap kuat mau pulang. Padahal masukannya sudah, tapi kalau sudah dapat kencang begitu mungkin ada isyarat, wallahu alam. Mungkin sudah ada isyarat atau sudah ada kabar gembira sehingga semakin kuat untuk pulang. Oleh karena itu silakan umumkan kemarin, umumkan ke semuanya bahwa saya akan pulang. Nah, mudah-mudahan ini ya termasuk salah satu jalan pembuka untuk kemenangan umat Islam. Ya, umat Islam itu sendiri tidak lain cita-cita tujuannya hanya ingin negara kita ini aman, negara kita ini tentram, negara kita ini nggak ada huru hara, hanya ingin selamat semuanya, nggak ingin kudeta lah atau nggak ada sama sekali, pistol nggak ada, senjata nggak punya, begitu. Hanya punya jamaah bareng, doa, ngedidik secara Islam, mendidik keturunan-turunan semua jadi soleh-solehah. Hanya itu, nggak ada yang ingin melawan, nggak ada yang melawan. Hanya ingin mendidik supaya anak-anak cucu nanti ke depannya justru mereka tidak mengalami hal benturan dengan yang lainnya. Kan itu tujuan umat Islam gitu. Nggak ada mau perang pistol nggak punya. Ya paling senjata-senjata yang paling ini di dapur, yang punya di dapur. Pistol nggak ada, itu nggak ada. Bom nggak punya, ini nggak bisa. Cuman punya kitab tauhid, kitab hadis, kitab ini, coba. Itu senjatanya itu. Dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya namanya orang jahat kan, dia mau membuat kita jelek dulu, propaganda lah. Diibaratkan saya Pancasila, Al-Iyah nggak Pancasila begitu. Saya Pancasila, jamaah Al-Iyah nggak Pancasila, gitu. Itu caranya. Justru dia yang nggak Pancasila. Kita nggak usah digituin, tidak usah dibilang-bilang ngaku-ngaku, sudah dijalanin semuanya. Dari sila 1 sampai sila 5 udah, nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Di Al-Iyah itu di Pancasila 5 itu udah dilaksanakan. Ketuhanan yang Maha Esa udah, kemanusiaan yang beradab sudah, yang ketiga sudah, yang keempat sudah, keadilan sosial udah semuanya. Ya semuanya sudah, dan justru yang penting itu pengamalan dari Pancasila. Nah, orang yang nggak ngamalin justru ngebenturin bahwa dia Pancasila, kita bukan Pancasila. Nah, itu cara mereka, cara liciknya begitu. Tapi insya Allah sehebat-hebat makarnya mereka, makar Allah akan lebih hebat, membumi hanguskan mereka semua yang jahat, terutama umat Islam. Ini yang sudah dizoliminya bukan yang kuat-kuat, tapi yang baik-baiknya sudah dizolimi. Bahkan ada baik lagi
di tempat, dibawa tuh diseret tuh baik-baik tadi. Entah itu manusia atau bukan, tapi begitu zolimnya kepada rakyatnya sendiri. Yang lagi duduk sholat di masjid kena, yang lagi makan di jalan kena, bayi yang lagi digendong kena. Gitu. Nauzubillah kemana nauzubillah. Tapi begitu cobaan yang berat. Nah, kenapa Habib ingin pulang? Karena itu udah banyak darah yang tumpah, udah banyak orang salah yang tumpah, udah nggak saatnya lagi. Meskipun nanti apapun yang terjadi, yang jelas Allah akan melihat ikhtiar kita semuanya, perjuangan kita semuanya. Urusan menang kalah memang Allah yang ngatur, tapi urusan kewajiban manusia memang ikhtiar dan berjuang. Semua serahkan lagi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya kapan? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tapi hanya terus berjuang, ikhtiar. Kalau capek iya, udah bosan iya, udah lemas iya, udah kesel iya, nggak bisa apa-apa, betul. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Sampai kata kalau Prof Didin Hafidudin, kita ini sudah adaful iman. Adaful iman ini udah lemah, iman nggak bisa apa lagi. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Gitu. Nah tapi tetap Allah akan melihat ikhtiar, perjuangan kita, apapun yang bisa kita lakukan. Bukan perang, bukan. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita hanya bisa untuk mengajak anak-anak, cucu, semua saudara, kerabat yang dekat untuk selalu menjaga akidah, iman dan Islamnya, untuk senantiasa kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya membahas tentang ghibah. Nanti kita bahas mengenai ghibah. Insyaallah Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahannya, keselamatannya, dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah menjaga ulama-ulama kita semua dan khususnya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita baca doa istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yadurun. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa al-Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن
رجعنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإلى نفس الله تعالى من كل ما يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويمشي برجليه ويبطش بيديه ويتكلم بشفتيه حصن نفسه بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وحده من الجن والإنس ويكون بها سجار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نور أعدائي وأعوذ من شرورهم وتحويلهم ومكرهم ومكيدهم أكفنا ومنع نبينا وأنت من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي معظم شانك وعلى سلطانك وارفع مكانك تنصر بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله وصالحين من عباد الله أشهد نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واقود بك نفسك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت برضاك ورجائي يا جهة المستغيثين يا رب الهالكين اكفني شر كل طريق يترك إليه أو نهار إلى طريق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله يحمي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله يرقي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تاب شديد وفي من الهدي والهدي والرعد الشديد والجيش العنيد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأكيدا من تأكيدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب الإكرام أسألك بك ولا أسألك بأهل غيرك أن تكفني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما